Sering banget kan kita dengar soal hak-hak hewan. Tapi pernah kepikiran nggak sih apa sebetulnya arti dari istilah itu? Ini topik yang rumit dan seringkali emosional. Nah, hari ini kita coba bedah bareng-bareng lewat 3 kacamata filsafat yang beda banget satu sama lain. Pertanyaan ini, wah, jadi sorotan banget di zaman sekarang. Apalagi sejak munculnya kelompok-kelompok seperti PETA di tahun 1980-an atau buku penting kayak Animal Liberation dari Peter Singer. Isu ini jadi benar-benar didorong ke permukaan. Oke, jadi akar dari semua perdebatan ini sebenarnya cuma satu pertanyaan kunci. Simple tapi dalam banget. Sebenarnya, manusia sama hewan itu bedanya cuma di level atau tingkatan saja, atau bedanya sudah fundamental alias beda jenis? Nah, ada 3 lensa filsafat nih yang kasih jawaban super beda buat pertanyaan tadi. Yuk kita mulai dari yang pertama. Oke, yang pertama lensa materialis. Pandangan ini melihat perbedaannya cuma sebatas tingkatan. Jadi intinya begini, menurut pandangan ini, manusia itu ya cuma hewan yang lebih tinggi, punya kemampuan mental dan bahasa yang lebih canggih, tapi ya kita semua ada di satu spektrum biologi yang sama. Nah, untuk menjelaskan ini, ada analogi yang menarik banget. Coba bayangin poligon atau segi banyak. Kalau kita terus-terusan menambahkan sisinya, lama-lama kan kelihatannya jadi kayak lingkaran ya. Idenya adalah perbedaan tingkatan yang super jauh pada akhirnya bisa dianggap sebagai perbedaan jenis. Para pendukung pandangan ini menunjukkan beberapa bukti. Misalnya, manusia dan hewan sama-sama bisa memecahkan masalah. Terus, dua-duanya juga bisa membentuk kelompok sosial. Bahkan, sama-sama bisa menunjukkan tanda-tanda stres atau neurosis dan punya naluri berkelompok. Jadi kita ini ada di satu garis yang sama. Eits, tapi tunggu dulu. Para kritikusnya pakai analogi yang sama persis untuk argumen sebaliknya. Kata mereka, poligon ya poligon, mau sisinya ada sejuta pun, dia nggak akan pernah jadi lingkaran sejati. Sama kayak manusia. Kemampuan kita untuk berpikir abstrak itu yang membuat kita beda banget secara jenis, bukan cuma tingkatan. Oke, sekarang kita geser ke lensa kedua yang pendekatannya beda total. Ini dia, panteisme. Pandangan ini tidak melihat dari sisi materi, tapi dari sisi spiritual. Kalau kalian nonton Star Wars, kalimat ini pasti nggak asing kan? Ternyata The Force itu contoh yang pas banget nih untuk menggambarkan pemikiran panteistik. Jadi, keyakinan utamanya begini. Dalam panteisme, tidak ada tuh bedanya antara sang pencipta dan ciptaannya. Semuanya itu satu. Seluruh kehidupan, mulai dari manusia, hewan, sampai tumbuhan, semuanya itu ilahi. Nah, implikasinya jadi jelas banget kan? Kalau semua makhluk itu suci dan ilahi, ya mereka harus dihormati. Jadi, tidak ada hubungan aku, engkau antara Tuhan dan ciptaan. Kita semua bagian darinya. Makanya, kalau kita merusak alam, ya itu sama saja seperti menyerang Tuhan. Manusia harus hidup harmonis sebagai bagian dari keseluruhan yang ilahi itu. Lanjut ke lensa kita yang ketiga, pandangan Kristiani. Nah, pandangan ini setuju kalau ada perbedaan jenis yang fundamental antara manusia dan hewan. Tapi, alasannya beda banget. Poin kuncinya di sini adalah konsep gambar Allah atau imago Dei. Pandangan ini percaya manusia itu unik karena diciptakan menurut gambar Allah. Ini yang memberi kita atribut-atribut spesial yang tidak dimiliki hewan, seperti jiwa, akal budi, dan hati nurani. Tapi, kalau manusia itu unik, terus gimana dong nasib hewan? Nah, disinilah muncul perdebatan internal yang menarik banget di dalam tradisi ini. Jadi, ini tidak sesederhana itu. Ini dia nih perang argumennya. Di satu sisi, ada yang bilang kalau semua ciptaan itu punya nilai di mata Tuhan. Dan rencana awal Tuhan itu kan keharmonisan. Nantinya, penebusan Kristus juga akan memulihkan seluruh ciptaan. Tapi, di sisi lain ada argumen tandingan. Cuma manusia yang segambar dengan Allah. Manusia diberi kuasa atas hewan. Dan hewan tidak punya jiwa yang kekal atau sifat moral. Jadi, ada ketegangan di sini. Jadi kesimpulan akhirnya dari pandangan ini adalah, meskipun hewan itu sangat berharga, mereka itu bukan makhluk moral. Karena itu, mereka tidak bisa punya hak-hak moral. Oke, kita udah lihat 3 lensa yang beda banget. Sekarang, yuk kita jejerkan ketiganya biar kelihatan jelas gimana masing-masing pandangan ini mendefinisikan kewajiban kita terhadap hewan. Tabel ini merangkum semuanya dengan jelas. Kalau pandangan materialis melihat manusia sebagai hewan paling berevolusi, kewajiban kita yang mengakui kalau kita ini satu garis sama mereka.
Kalau panteis melihat semua sebagai manifestasi Tuhan, kewajiban kita yang menghormati semua kehidupan. Nah, kalau Kristiani melihat manusia sebagai citra Allah, kewajiban kita adalah jadi pengurus atau steward yang bertanggung jawab. Cara kita melihat diri kita benar-benar menentukan cara kita bertindak. Ini poin yang tajam banget. Istilah hak moral itu menurut argumen ini salah kaprah kalau dipakai untuk hewan. Kenapa? Karena hak moral itu cuma bisa dimiliki oleh makhluk yang juga punya kewajiban moral. Nah, ini dia poin kuncinya. Meskipun mungkin hewan tidak punya hak dalam artian moral, itu bukan berarti kita tidak punya tanggung jawab. Justru sebaliknya, setiap kerangka berpikir yang kita bahas tadi, meskipun beda-beda, semuanya sampai pada satu kesimpulan yang sama, manusia punya tanggung jawab moral yang besar banget atas cara kita memperlakukan hewan. Jadi, setelah kita tahu 3 kerangka berpikir ini, pertanyaannya balik lagi ke kita masing-masing. Bagaimana Anda mendefinisikan tanggung jawab kita ke makhluk-makhluk lain yang hidup bareng kita di dunia ini? Mungkin pertanyaannya bukan lagi soal apakah hewan punya hak, tapi lebih ke apa sih sifat dari kewajiban kita yang abadi terhadap mereka?